Bapak Restorasi Indonesia dan juga Ketua DPD
Partai Nasdem Sulawesi Tenggara. Luar biasa untuk Sultra melihat penampilan seniman kita semuanya, adik-adik kita, anak-anak kita yang luar biasa. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem memberikan penghargaan hari ini, sumbangan setiap orang, satu orang Rp500.000. Simpan untuk deposito ya, supaya mulai menabung. Bisa menabung? Bikin tabungan ya, uangnya bikin tabungan nanti. Harus ditabung, belajar menabung supaya nanti kalian bisa mendapat nilai simpanan yang baik. Rajin-rajin belajar, cocok? Dan patuh sama orang tua ya. Bekerja keras dan sayang sama negeri kita, cocok? Indonesia yang kita banggakan dan Sulawesi Tenggara. Bapak Pimpinan, terima kasih dan hormat dari kami semuanya. Ya, jangan lupa untuk Bapak Pimpinan. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya mari sama-sama kita menyaksikan persembahan tarian Lubenzi dari Kabaina Bombangan.
Selanjutnya kita akan saksikan bersama, mohon izin Ketua DPW Nasdem Sulawesi Tenggara Bapak Haji Ali Masih untuk menyerahkan kain khas Sulawesi Tenggara kepada Bapak Restorasi Indonesia Bapak Haji Surya Paloh. Kita saksikan bersama. Dan juga kain khas Sulawesi Tenggara. Baik. Selamat datang kepada Ketua Umum Partai Nasdem sekaligus Bapak Restorasi Indonesia Bapak Haji Surya Paloh. Beserta yang hadir. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Sekjen DPP Partai Nasdem Kakak Harmawi Taslim, Sekretaris Bapilu yang hadir hari ini beserta rombongan, Ketua DPW Nasdem Sulawesi Tenggara Bapak Haji Ali Masih. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada seluruh calon anggota legislatif dari Partai Nasdem se-Sulawesi Tenggara serta seluruh kader dari Partai Nasdem. Betul, juga kakak-kakak yang hadir hari ini terima kasih mengucapkan selamat datang dalam acara konsolidasi kemenangan Partai Nasdem tahun 2024. Partai Nasdem Bersatu, berjuang, menang. Partai Nasdem Menang, menang, menang. Anies Presiden. Nasdem juara. Tepuk tangan untuk semuanya dulu, luar biasa. Baik, mengawali acara kita pada pagi hari ini, siang hari ini mohon maaf, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Nasdem. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari sejenak kita menundukkan kepala kita seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang beragama Muslim, doa ini akan saya pimpin dengan tata cara agama Islam.
dimohon untuk menyesuaikan diri bagi teman-teman yang beragama selain agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Rahim, pada hari ini kami panjatkan puji dan syukur kepada-Mu atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Engkau hantarkan kami pada acara konsolidasi kemenangan Partai Nasdem Sulawesi Tenggara dengan penuh bahagia dan sentosa, penuh ridho dan kasih sayang-Mu, dan semoga pertemuan ini bisa menghasilkan kemaslahatan bagi umat. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Bijaksana, limpahkanlah kepada kami yang hadir di acara ini hidayah dan taufik-Mu, agar kami semua dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan daerah dan bangsa kami, sehingga kami dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung, tanamkanlah ke dalam jiwa kami kesadaran dan semangat pengabdian yang tinggi. Hindarkanlah kami dari semua sikap dan perilaku yang tidak terpuji. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus dan benar. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemersatu, berkatilah kami ini ya Allah. Lindungilah kami, kuatkan rasa persatuan dan kesatuan serta kekompakan kami dalam mensukseskan pemilihan umum tahun 2024, agar para wakil-wakil dapat bekerja dengan tenang dan jernih guna menyusun program-program pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, bahagia dan sejahtera, lahir maupun batin, di bawah lindungan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha mendengar, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, pemimpin kami, dan terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak sambutan Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Tenggara kepada Bapak Haji Ali Masih. Disilakan. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk beliau. Nasdem Satu. Nasdem. Menang, menang, menang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan kita banggakan Bapak Surya Paloh bersama seluruh pengurus DPP Partai Nasdem hadir di tengah-tengah kita. Bapak Sekjen, ada Kakak Willy, ada Kakak Pras, ada Kakak Peter, ada Kakak Hendrik, ada Kakak Tom, ada Ibu dan ada kita. Juga yang saya hormati pengurus DPW Partai Nasdem, juga para pengurus DPD Partai Nasdem Sulawesi Tenggara, dan tentu para caleg yang berkesempatan hadir. Tentu pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan lahir dan batin, tentu dalam rangka mengikuti prosesnya bagaimana melakukan pemenangan kita di tanggal 14 Februari tahun 2024. Saya kira ini adalah
tugas kita. Kenapa hari ini kita hadir dan berkumpul, sekaligus kita bisa mendengarkan pidato politik dan pengarahan Bapak Ketua Umum. Kakak-kakak seluruh yang hadir, hari ini Sulawesi Tenggara tentu bangga. Di tengah-tengah kesibukan Bapak Surya Paloh telah melakukan kampanye aktif hampir di 14 provinsi. Tapi Bapak Surya Paloh masih ingin hadir di Sulawesi Tenggara. Kenapa Bapak Surya Paloh hadir di Sulawesi Tenggara? Ini yang harus kita pikirkan. Semua kader-kader Partai Nasdem untuk memastikan bahwa semua caleg kader Partai Nasdem dan seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara sudah siap untuk memenangkan Partai Nasdem. Apakah kakak-kakak siap untuk memenangkan Partai Nasdem? Jadi untuk presiden kita itu Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin, insya Allah di Sulawesi Tenggara juga kita bisa menangkan. Siap tidak? Bagaimana kita bisa menangkan Anies Baswedan sebagai presiden? Siap? Jadi kita jangan ragu. Semua ada pada hati kita. Kalau hati kita mengatakan siap, kita katakan siap. Kenapa ini komitmen untuk bangsa dan negara? Jadi kita jangan bermain-main untuk bangsa dan negara. Saya selalu mengikuti pidato-pidato Bapak Surya Paloh. Bangsa ini harus dipimpin orang yang benar-benar cerdas dan berpihak pada masyarakat. Betul tidak? Siap untuk memenangkan presiden? Insya Allah mudah-mudahan. Soal hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita kader-kader Nasdem, kita harus berupaya dan berusaha untuk memenangkan Anies dan Muhaimin pada tanggal 14 Februari 2024. Jamin menang. Kemudian untuk DPR RI, kita sudah menyampaikan berkali-kali ke Bapak Surya Paloh bahwa Sulawesi Tenggara siap memenangkan 2 kursi. Siap tidak? Ini kurang kompak. Siap tidak? Insya Allah Pak Surya, di Sulawesi Tenggara kita sudah bertekad bahwa untuk DPR RI adalah 2 kursi. Coblos teman, kurang kompak. Coblos teman, siapa dia? Siapa dia? Ali Wali Esa, Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara. Partai Nasdem sudah membuktikan karyanya di Sulawesi Tenggara. Siapa berangkat Pak Eri? Gubernur, kita ada 2 calon gubernur. Pak Eri. Tapi itu kita
survei. Siapa surveinya paling tinggi? Kemudian untuk DPR provinsi, insya Allah kita tadinya mentargetkan 12 kursi. Dari 5 kursi Pak Surya, mudah-mudahan kita bisa tembus 9 kursi. Ini yang target kita. Dan kita upayakan mudah-mudahan setiap dapil bisa tembus 2 kursi. Sulawesi Tenggara dan dapil, berarti kalau rata-rata dapil menang 2, kita 12 kursi. Tentu Partai Nasdem akan menjadi ketua DPRD provinsi. Pak Surya, dulu Partai Nasdem belum menjadi gubernur di Sulawesi Tenggara ini. Kita sudah bisa berjuang dan bisa mendapatkan 5 kursi. Hari ini Sulawesi Tenggara telah dipimpin oleh Nasdem. Dan selama 5 tahun di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita masih bisa melakukan pembangunan yang spektakuler. Di seluruh Indonesia tidak mampu membangun rumah sakit jantung. Tidak masalah. Dan hari ini sudah berhasil. Kita memiliki kecerdasan, kemampuan, tetapi kalau kita tidak sehat, maka tidak akan ada gunanya. Oleh karena itu, kader Partai Nasdem membangun rumah sakit jantung agar kita tidak lama. Sebentar-sebentar bicara Singapura, sebentar-sebentar bicara Malaysia, sementara Malaysia belajar dari Indonesia. Oleh karena itu, kader Nasdem tampil untuk membuat Indonesia lebih baik. Kemudian untuk mencerdaskan anak bangsa, Haji Ali Masih sebagai kader Nasdem juga membangun perpustakaan yang bertaraf internasional. Dan salah satu terobosan yang tidak dimiliki di semua provinsi di Indonesia, Partai Nasdem melalui Haji Ali Masih membangun jalan tol gratis untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Tenggara. Sepanjang 14 kilo kita berani membangun jalan tol gratis untuk masyarakat, tidak memungut biaya. Oleh karena itu di tanggal 14 Februari, kader-kader Nasdem jangan memalukan. Kita bangga menjadi kader Nasdem karena Nasdem didirikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Di tengah-tengah masyarakat telah galau melihat partai-partai kader pusing, semua cuma umbar janji. Partai Nasdem hadir tanpa mahar. Partai Nasdem melakukan perubahan untuk yang lebih baik dan insya Allah ke depan akan lebih baik. Kakak-kakak sekalian, masih banyak yang harus kita sampaikan. Tapi karena ini Pak Surya, ini hadir semua caleg-caleg. Mungkin kelihatannya tidak padat, tapi kalau padat kita tidak memiliki kemampuan, cuma hanya datang ura-ura, insya Allah Sulawesi Tenggara apa adanya. Mudah-mudahan semua kabupaten kota akan terisi kursinya, insya Allah. Dan ini kami juga berterima kasih dengan Bapilu KKWI karena menyusun kali-kali kita cukup baik-baik. Alhamdulillah, mulai caleg Republik RI kita mudah-mudahan akan mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk Partai Nasdem. Demikian pula Kabupaten dan Kota. Insya Allah Partai Nasdem tidak akan memalukan Pak Surya. Insya Allah. Dan memang yang hadir hari ini adalah para pekerja. Dan mungkin mereka tidak sempat datang,
Karena mereka ada di desa-desa, mereka sendiri sedang berjuang. Karena pertarungan ini betul-betul sangat luar biasa. Kalau kita mengatakan ngeri, betul-betul ngeri. Tapi karena politisi hari ini mati, besok hidup, mati, besok hidup. Begitulah Nasdem dan tidak pernah berhenti. Kakak Bang Surya yang kami hormati dan kami, saya kira saya terima kasih banyak. Saya sudah 5 tahun berjuang dan menjadi gubernur di Sulawesi Tenggara. Saya tidak memalukan di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah provinsi yang tidak membangun, tapi kader Nasdem telah menunjukkan karyanya untuk bangsa dan negara, dan khususnya untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Saya kira mungkin cuma itu dari saya. Hari ini yang terpenting kita memohon dengan hormat Bapak Surya Paloh untuk memberikan pidato politik arahan kepada kami sehingga Partai Nasdem di Sulawesi Tenggara akan menjadi pemenang. Saya kira itu dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Bila itu walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan coba mendengar dulu semangatnya untuk seluruh yang hadir siang hari ini. Partai Nasdem, Partai Nasdem, menang, menang, menang. Anies Presiden. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir hari ini ya. Baik, selanjutnya mari sama-sama kita mendengarkan orasi politik dari Ketua Umum Partai Nasdem yang juga Bapak Restorasi. Kami persilakan dengan hormat Bapak Haji Surya Paloh. Mana tepuk tangannya? Partai Nasdem, Partai Nasdem, menang, menang, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentu yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem kita di Sulawesi Tenggara ini, saudara kami Bung Haji Masih, beserta dengan seluruh fungsionaris baik di tingkat DPW dan DPD. Nah, lebih khusus saya yakin hadir juga bersama-sama kita para calon-calon anggota legislatif kita, baik itu tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota di seluruh provinsi Sulawesi Tenggara ini. Saya merasa bersalah hati bisa hadir di kota Kendari ini dalam perjalanan secara maraton yang saya lakukan didampingi oleh beberapa sahabat dari DPP untuk melakukan kampanye terbuka serta sekaligus konsolidasi internal yang kita lakukan. Dan ini tepat hari ini adalah merupakan provinsi yang ke-14 dalam perjalanan partai. Dari sini memang sudah harus mesti kembali segera ke Jakarta karena untuk beberapa tugas yang tidak bisa dilakukan lagi. Tetapi sebagai gambaran pada saudara semuanya, saya ingin memberitahukan kepada saudara, partai kita ini membawa misi yang besar untuk sesuatu yang kita niatkan bagi perjalanan kehidupan bangsa dan negara yang lebih berarti, lebih baik.
Dan disanalah esensi gerakan perubahan sebagai platform perjuangan kita, sekaligus merestorasi bangsa dan negara kita ini. Dari waktu ke waktu, dalam setiap dialog yang saya lakukan bersama dengan para kader Nasdem, selalu saya memberi penekanan betapa pentingnya kita membangun kesadaran masyarakat. Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat, berinteraksi dalam keseharian kita bersama dengan masyarakat. Napas kehidupan kita, yaitu yang saya masukkan institusi partai politik yang bernama Nasdem ini, adalah napas kehidupannya masyarakat itu. Tidak mungkin kita berpisah, tidak mungkin dipisahkan antara kita dengan masyarakat. Masyarakat adalah kita, kita adalah bagian dari masyarakat. Di sanalah kita merujuk betapa penting tingkat sensitivitas yang kita miliki sebagai institusi partai politik, mendengar, merasakan denyut nadi aspirasi daripada masyarakat itu. Kalau masyarakat mau ada perubahan yang mendasar terhadap perjalanan tatanan kehidupan kebangsaan yang kita miliki, Nasdem harus berada sebagai front terdepan untuk membawa gerakan perubahan yang bisa memberikan aspirasi. Sebaliknya ketika kita juga memahami betapa masyarakat dalam situasi keadaannya tidak berdaya, yang satu dan lain hal, tidak hanya menyangkut masalah latar belakang, status sosial yang mereka miliki, kehidupan yang lebih baik seperti apa yang seharusnya mereka miliki, latar belakang pendidikan yang mereka harusnya juga memiliki dalam posisi yang lebih baik seperti apa yang kita harapkan. Bahkan mereka seakan-akan tidak lagi memikirkan masalah-masalah strategi perjalanan kehidupan kebangsaan kita untuk masalah-masalah kepentingan jangka panjang. Semua itu setelah kita coba pahami, apakah karena sikap apatis, ketidakpedulian semata-mata disebabkan memang benar-benar mereka tidak peduli dan apatis, tapi mereka memang tidak berdaya dan tidak memahami apa artinya keberadaan mereka sebagai anak bangsa ini, apa artinya hak-hak mereka dalam kedaulatan yang mereka miliki sebagai warga negara. Disinilah institusi partai politik, khususnya Nasdem, harus bisa berperan untuk memberikan dan mengedukasi masyarakat. Bukan hanya berputar pada kepentingan internal partai Nasdem itu sendiri, subjektivitas kita sendiri, interest kita sendiri, untuk berebut kursi demi kursi, kekuasaan lebih utama. Tapi tidak kalah pentingnya adalah keinginan kita untuk tetap konsisten. Rakyat adalah bagian daripada nafas kehidupan kita dan nafas kehidupan kebangsaan. Maka saya mengharapkan sebagai ketua umum Partai Nasdem, sudah sewajarnya saudara para kader Partai Nasdem untuk bisa bersikap, memberikan sesuatu yang lebih bernilai dari arti keadaan saudara sebagai kader partai di tengah-tengah interaksi keseharian kehidupan masyarakat yang kita miliki. Disinilah peran saudara. Saudara sebagai kader bukan penambah beban kehidupan masyarakat, tapi sebaliknya diharapkan peringan beban kehidupan masyarakat.
maka berpikir secara objektif dan kritis. Itu adalah kader-kader yang kita harapkan menjadi andalan kita bersama. Kader yang datang dengan kepiawaiannya menjelaskan bagaimana arti gerakan perubahan itu untuk merestorasi bangsa ini. Kader yang mampu juga untuk memberikan sesuatu yang berarti, hingga terjadi satu komunikasi yang jauh lebih intens dan dekat antara Nasdem dengan masyarakat. Itu yang kita harapkan. Dan dalam pengetahuan saya berharap, mungkin saya tidak salah, Sulawesi Tenggara sebenarnya telah melakukan konsolidasi seperti itu. Nah, untuk itulah saya tentu boleh berharap 14 Februari yang akan datang sebagai momentum yang berharga karena adanya pemilihan umum yang disediakan kepada kita, bagi seluruh masyarakat dan warga bangsa ini. Kita harus berpartisipasi secara aktif. Kita memenangkan ketetapan hati kita untuk memilih di TPS. Jelas kita telah berketetapan hati dalam keputusan kita punya calon presiden yang kita usung. Calon presiden yang kita usung ini lahir seutuhnya, semurninya dari dukungan secara totalitas Partai Nasdem. Nah, tentu dia tidak sendiri. Calon presiden memiliki pasangan wakil presiden. Hal yang sama juga tentu kita berikan dukungan yang secara kita berharap kalau memang sudah demikianlah suratan tangan kedua calon presiden dan wakil presiden ini, betapa bangganya kita, bersyukurnya kita, bahagianya hati kita, calon presiden kita dan calon wakil presiden kita mendapat amanah dan mandat sebagai pemimpin baru dari hasil pemilu tahun 2024. Itu yang kita harapkan. Kenapa kita mengharapkan? Karena kita, seperti apa yang saya katakan di berbagai tempat, bangsa ini sedang bergulat dengan persoalan yang lebih hebat lagi, dengan tantangan yang lebih besar lagi. Dari waktu ke waktu, dari proses perjalanan kehidupan menjelang 79 tahun kemerdekaan. Kita menjalani pemilu dari pemilu yang pertama dari tahun 1955. Tanpa terasa pada tahun 2024 ini adalah pemilu yang ke-13 kalinya. Saya katakan pemilu adalah merupakan sebuah momentum yang strategis untuk mengevaluasi jalannya strategi pemerintahan, sekaligus juga mengkoreksi. Nah, di sanalah hak-hak kedaulatan setiap warga negara yang mempunyai hak pilih, bebas menentukan pilihan, bebas juga dia menetapkan siapa saja yang diinginkan. Jadi kalau kita menghadapi pemilu itu dengan perasaan yang serba cemas, khawatir, ada perasaan yang barangkali katakanlah tertekan, entah siapa yang menekan, kita juga kadang-kadang tanya siapa yang menekan. Antara dia mau menjawab dan tidak menjawab sendiri, dia tidak tegas. Tetapi jelas ada sesuatu yang tidak wajar di sini. Nah, ini yang kita ingatkan juga dan terus menerus kita ingatkan. Kita mau
ke-13 kalinya ini, seperti saya katakan. Sewajarnya kualitas pemilu itu semakin baik. Penyelenggaraan yang lebih hebat dan baik lagi. Suasana kebatinan yang datang dengan keadaan yang lebih optimis, penuh keriangan, bukan kecemasan. Dan kita juga tidak mau ada korban-korban daripada para petugas-petugas pemilu yang ratusan pada pemilu 5 tahun yang lalu harus terulang kembali. Ini doa dan harapan kita bersama. Tetapi sekali lagi saya katakan, institusi saya menyatakan tahapan konsolidasi yang saudara-saudara lakukan dalam proses perjalanan partai ini selama 5 tahun, tanggal 14 Februari nanti kita lihat hasilnya. Insya Allah Sulawesi Tenggara bisa memberikan rasa kebanggaan yang lebih besar kepada kita. Tidak mau kalah dari teman-temannya, saudara-saudaranya dari wilayah-wilayah provinsi lain. Saya percaya itu. Institusi politik saya menyatakan, ya, diam-diam rupanya Sulawesi Tenggara sudah mempersiapkan sesuatu kejutan yang hebat. Maka untuk itulah, saudara, tetapkanlah sesuatunya yang sudah ada di dalam hati saudara. Jaga momentum ini. Rapatkan barisan di antara kita, konsolidasi di antara kita satu sama lain. Tidak ada waktunya lagi kita mencari perbedaan atas perbedaan di antara kita. Kita dalam satu situasi yang mewajibkan kita ringan dan berat sama dijinjing dan dipikul. Itulah tugas kita. Itu tugas kita. Demikian juga harapan kita, agar peran yang bisa saudara jalankan untuk menjelaskan kepada masyarakat. Nasdem tidak pernah berpikir dengan sikap antipati terhadap satu kontestan dan kontestan lainnya yang ikut dalam pemilihan umum. Semua kita adalah saudara sebangsa dan setanah air yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kita hanya berharap agar jalannya pemilu ini pemilu yang beradab, bersih, berkeadilan, dan tahu. Ini harapan kita, dan untuk itu saya ingin tanyakan satu kali saja pada saudara. Siap? Terima kasih saudaraku. Tetaplah berjuang di jalan kebenaran melalui institusi partai yang kita miliki. Insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah akan meridhoi. Selamat berjuang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anies Presiden, Nasdem juara, Partai Nasdem, bersatu, berjuang, menang, Partai Nasdem. menang, menang, menang. Baik, luar biasa ya. Baik, dan dengan berakhirnya orasi politik dari Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Haji Surya Paloh, maka berakhir pula rangkaian acara konsolidasi kemenangan Partai Nasdem Palu 2024. Baik, menutup sedikit apa yang dinyatakan oleh Bapak Ustaz Anies, ya sedikit saja dan ini sangat penting sekali bahwa tugas kita ringan dan berat sama-sama dijinjing dan dipikul. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Pastikan tanggal 14 Februari menjadi kemenangan partai. Partai. Kalau itu bukan teman semua sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah hadir hari ini. Terima kasih tentunya mengucapkan untuk seluruh, juga tentunya caleg dari seluruh Sulawesi Tenggara yang hadir ya, 17 kabupaten dan kota yang sudah hadir hari ini.
dan juga Bapak Restorasi Indonesia. Terima kasih untuk kehadiran dari Sekjen DPP Partai Nasdem. Terima kasih untuk kehadiran dari